Oke, halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Ibu Guru ya, atas nama Jeniar Angel Priyasari. Di sini Ibu Guru akan menyampaikan tentang rencana pembelajaran yaitu Bahasa Indonesia pada kelas 6. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita absen terlebih dahulu. Mungkin ada yang tidak hadir untuk hari ini anak-anak. Hadir semua. Oke, baik Nihil ya. Berarti hadir semua ya, tidak ada yang izin ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita ketua kelasnya untuk memimpin berdoa ya. Ketua kelasnya dipersilakan ya. Oke, berdoanya sudah selesai. Mari kita ke pembelajaran rencana pembelajaran pada pagi hari ini ya anak-anak. Oke anak-anak, di rencana pembelajaran itu pertama itu ada identitas RPP. Identitas RPP itu ada beberapa macam. Apa saja sih Bu? Yang pertama ada KI. KI itu adalah kompetensi inti. Itu KI ya. Di situ ada KI 1, KI 2, dan KI 3. Dan yang kedua itu ada kompetensi dasar atau yang disebut KD di situ. Dan juga yang ketiga ada tujuan dasar atau disebut dengan tujuan pembelajarannya. Oke, itu mungkin yang Ibu bisa sampaikan tentang mengenai RPP ya anak-anak. Untuk kelanjutannya mengenai pembelajaran yang Ibu ambil yaitu dari cerpen. Apa sih cerpen? Mungkin ada yang tahu tentang mengenai cerpen itu apa? Yuk, siapa yang tahu bisa dijelaskan ke Bu Guru? Oke, siapa namanya? Oke, Putri, apa mengenai cerpen itu? Oke, cerita pendek boleh, tetapi kurang tepat jawabannya ya, Nana. Boleh cerita pendek, memang cerpen itu singkatan dari cerita pendek. Dari jawabannya si Putri itu memang sudah tepat, tetapi masih ada tetapinya ini anak-anak, tetapi masih kurang lengkap, benar, kurang lengkap. Jadi di sini Ibu akan menyampaikan kelengkapannya dari jawaban si Putri sudah lengkap. Memang cerpen itu adalah cerita pendek, benar, tetapi kelengkapannya adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk proksa fiksi. Itu namanya cerpen. Ayo, coba diulang. Siapa namanya? Afrizal. Coba diulang tadi cerpen apa? Benar, itu namanya cerpen anak-anak. Oke. Oke anak-anak, dari cerita cerpen tadi, Ibu sudah menyampaikan bahwasanya cerpen tadi seperti berikut ya pengertiannya. Oke, bisa dicatat di buku tulisnya ya anak-anak. Dan selanjutnya ada ciri-ciri cerpen. Ada beberapa ciri-ciri cerpen, yaitu yang pertama ceritanya fiktif atau tidaknya. Benar, Alexa benar, ceritanya tidak nyata, benar. Yang kedua, jumlahnya katanya sedikit. Kenapa Bu kok jumlah katanya sedikit? Ya memang dikatakan tadi cerpen, hanya cerita pendek. Oke. Yang ketiga ada keterbatasan tokoh atau karakter. Jadi cuma hanya beberapa tokoh dan karakternya hanya ada beberapa, benar. Oke, yang selanjutnya plotnya itu benar, hanya fokus pada satu aspek ceritanya. Oke, benar. Dan yang kelima ada gaya bebas yang padat. Dan yang terakhir punya kesan yang mendalam. Jadi cerpen seringkali meninggalkan kesan yang mendalam kepada pembaca. Karena apa? Karena cerpen punya gaya penulisan yang kuat. Jadi tadi yang Ibu sampaikan itu adalah ciri-ciri cerpen. Oke. Mari kita lanjut. Di sini ada beberapa unsur cerpen. Ayo, siapa yang tahu unsur-unsur cerpen angkat tangan. Nanti Ibu kasih bintang plus. Ada yang tahu anak-anak? Oh, belum ada yang tahu. Boleh kita Ibu coba bacakan ya. Jadi unsur-unsur cerpen itu ada yang pertama unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Jadi yang pertama tadi ada unsur intrinsik cerpen itu yang membangun cerita dari dalam. Dan yang kedua ada unsur ekstrinsik cerpen, itu adalah yang membangun cerita dari luar. Tadi kalau unsur intrinsik cerpen dari dalam dan kalau unsur ekstrinsik itu dari luar.
luar. Benar anak-anak. Jadi bedaannya dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik itu seperti itu ya. Oke, jangan lupa ditulis di buku tulis ya. Oke, yang selanjutnya di cerita pendek itu ada tokoh dan penokohan. Siapa yang tahu arti tokoh dan penokohan? Atau mungkin ada yang tahu perbedaan dari tokoh dan penokohan? Angkat tangan, nanti ibu kasih bintang plus. Ayo, siapa yang tahu? Mungkin ada yang tahu? Oh, nggak ada yang tahu. Oke, ibu guru coba jelaskan ya. Yang pertama, yaitu tokoh. Tokoh disebut juga sebagai karakter atau pelaku dalam cerita. Itu namanya tokoh. Oke. Yang kedua ada penokohan, adalah gambaran jelas mengenai tokoh dalam cerita atau disebut sifatnya. Di penokohan itu ada dua sifat, antagonis dan protagonis. Yang antagonis itu pelaku jahat dan protagonis itu pelaku baik. Benar. Itu tadi yaitu mengenai tokoh dan penokohan. Oke. Mungkin tadi pengertian cerpen yang sudah ibu sampaikan dan ada sebagian ciri-ciri cerpen dan juga unsur-unsur cerpen, dan yang terakhir tadi mengenai pengertian tokoh dan penokohan. Ada yang bisa membacakan ulang? Atau mungkin kalian masih belum paham atau sudah paham semua? Sudah paham semua? Oh baik, sudah paham semua sepertinya ya ini anak-anak ya. Oke, kalau memang sudah paham semua, di sini ibu akan menunjuk satu orang saja untuk ibu tanyakan mengenai tadi ada beberapa unsur pada cerpen. Ayo, siapa yang bisa? Dalam waktu 5 detik, tidak ada yang angkat tangan, nanti ibu akan menunjuk ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, boleh angkat tangan Putri. Oke, Putri, tadi pertanyaannya ibu guru, apa sih yang disebut unsur pada cerpen? Sebutkan yang kamu ketahui tentang unsur pada cerpen ya Putri. Iya benar. Oke, jawabannya Putri. Berarti Putri tadi mendengarkan materi yang ibu sampaikan pada saat materi dimulai, yaitu unsur instruksi cerpen adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Benar, jawabannya Putri sangat tepat sekali. Dan unsur instruksi tadi apa? Benar, cerita dari luar. Benar. Jangan panjang-panjang, nggak apa-apa. Yang penting kalian paham mengenai tentang perbedaan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Oke, jawabannya Putri sangat benar. Mungkin kalian ada yang belum paham? Bu, saya belum paham. Belum paham yang bagian apa? Boleh nanti ibu bantu jelaskan. Yang bagian apa? Oh, bagian, bentar ya. Bentar. Bagian apa tadi? Ciri-ciri. Oke. Ciri-ciri tadi ada berapa anak-anak? Ada 6. Benar, ada 6. Yang itu yang pertama, ceritanya fiktif. Fiktif itu tidak apa tadi? Tidak nyata. Benar. Jadi cerpen itu ceritanya tidak nyata, yang disampaikan pada cerita cerpen itu tidak nyata. Hoax lebih tepatnya ya, hoax. Kayak yang kedua, jumlah katanya. Kenapa Bu kalau jumlah katanya? Tadi kan dinyatakan cerpen, berarti jumlah katanya hanya sedikit. Oke, yang ketiga, keterbatasan tokoh. Bener, keterbatasan tokoh atau karakter itu sangat terbatas di cerita cerpen ya anak-anak. Yang keempat ada plotnya singkat. Plot singkat itu pada saat yang kelima ada gaya bahasa yang padat. Benar. Yang terakhir punya kesan mendalam. Jadi di pesan cerita cerpen itu kesannya sangat mendalam. Oke, benar sekali anak-anak. Oke, jadi kalian sudah begitu paham tentang rencana pembelajaran bahasa Indonesia yang ibu ambil, yaitu tentang cerpen pada kelas 6. Oke anak-anak, jika kalian sudah paham, mungkin minggu depan sepertinya bisa ya dimulai ulangan ya. Kayaknya bisa ya ini ya. Masih belum berani. Masih belum berani. Ya udah, besok minggu depan kita coba ulangan. Jangan lupa belajar di rumah ya anak-anak. Pembelajaran hari ini ibu tutup.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.